Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Ramadan. Saya berasal dari kelas Pendidikan Biologi 2. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan ya? Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia ataupun proses alam. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan ini adalah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia ataupun dari gejala alam yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Pencemaran lingkungan ini mengakibatkan kualitas lingkungan ini sendiri turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Nah, saya akan membahas tentang 3 pencemaran. Yang pertama ada yang namanya pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran air terjadi karena adanya zat ataupun organisme yang sengaja ditaruh ataupun diletakkan di air sehingga air itu tercemar. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, adanya kotoran organisme. Kotoran yang tidak diolah dan langsung dibuang ke sungai dan danau mengandung banyak bakteri. Kotoran hasil buangan metabolisme makhluk hidup merupakan medium yang baik untuk bakteri karena menyediakan banyak makanan. Kotoran tersebut membuat bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat di dalam air. Aktivitas bakteri di dalam air terjadi dengan menggunakan oksigen. Akibatnya, makhluk hidup air yang lain seperti ikan akan kekurangan banyak oksigen dan berpotensi mengalami kematian. Selanjutnya, bakteri anaerobik akan memecah sampah organik dengan melepaskan hidrogen sulfida dan amonia yang berbau busuk. Yang kedua, ada sampah anorganik. Nah, banyak industri yang buang sampah produksinya ke sungai atau laut. Produksi buangan tersebut mungkin mengandung logam beracun seperti merkuri, arsenik, dan kadmium. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat berasal dari merkuri yang terakumulasi dalam tubuh hewan perairan, seperti kerang dan kepiting. Manusia yang memakan hewan-hewan tersebut akan terkena dampaknya jika jumlah merkuri yang terakumulasi di dalam tubuhnya sudah semakin banyak. Konsentrasi merkuri akan bertambah seiring dengan bertambahnya tingkatan trof pada rantai makanan. 3. Ada pupuk. Penggunaan pupuk semakin meningkat di sektor pertanian pada tahun-tahun belakangan. Akan tetapi, penggunaan pupuk ternyata dapat menimbulkan polusi air. Penggunaan pupuk yang melebihi dosis atau takaran dan intensitas yang ditetapkan akan menimbulkan pencemaran air sungai di sekitar areal pertanian tersebut. Yang keempat adalah pestisida. Pestisida adalah substansi kimia untuk membunuh hama yang merusak tanaman pertanian sehingga produksi pertanian dapat meningkat. Namun penggunaan pestisida ternyata dapat merusak lingkungan. Contoh pestisidanya adalah insektisida yang dimana ketika penggunaannya pada konsentrasi tinggi akan membunuh habitat ataupun ekosistem dan hewan-hewan yang berada di area yang terkena pestisida tersebut. Nah, berikut adalah cuplikan video tentang pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara
umumnya berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama itu ada sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Sulfur dioksida pada konsentrasi yang tinggi memiliki efek merusak pada tumbuhan dan hewan. Pada manusia, sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi dan merusak kondisi tubuh, misalnya mata dan saluran pernafasan. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida jika bereaksi dengan oksigen dan air akan menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat. Hujan yang mengandung senyawa asam tersebut dinamakan hujan asam. Yang kedua ada asap kabut atau smog. Smog adalah campuran antara asap smoke dan kabut atau fog. Smog terbentuk dari emisi kendaraan bermotor dan pabrik yang bereaksi di atmosfer dengan cahaya matahari. Pada kondisi normal, asap akan naik kemudian ditiup oleh angin. Akan tetapi, kadang terdapat lapisan udara hangat yang berbeda di bagian atas lapisan udara dingin. Udara yang hangat tersebut menghalangi pergerakan udara dingin sehingga timbul fenomena udara stagnan. Udara dingin bersama dengan polutan seperti asam dan sulfur dioksida tidak dapat lepas ke atmosfer sehingga polutan udara pun terakumulasi. Smog dapat membahayakan kesehatan manusia karena menyebabkan berbagai penyakit seperti emfisema, bronkitis, dan asma. Yang ketiga ada timah. Timah dapat berada di udara, air, atau makanan yang kita makan. Timah dapat terakumulasi di tubuh dalam periode yang cukup lama. Timah yang berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan kejang, hilangnya kontrol tangan dan kaki, bahkan dapat menyebabkan koma dan kematian. Yang keempat ada karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga sulit untuk dideteksi. Sumber utama karbon monoksida adalah pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Karbon monoksida yang terkombinasi dengan hemoglobin darah akan menghasilkan karbon si-hemoglobin. Karbon si-hemoglobin mengurangi kemampuan darah untuk mengikat dan mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh. Pada konsentrasi yang tinggi, karbon monoksida bisa berakibat mematikan. Yang kelima ada karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui, pembakaran senyawa organik melalui respirasi akan menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Selain itu, karbon dioksida juga dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Tingginya karbon dioksida yang lepas ke atmosfer akan menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Normalnya, cahaya matahari yang menembus atmosfer akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Akan tetapi, karbon dioksida dalam jumlah banyak pada atmosfer akan merangkap panas cahaya matahari sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Nah, peningkatan rata-rata suhu bumi ini dikenal sebagai pemanasan global. Yang terakhir ada klorofluorokarbon atau CFC. Klorofluorokarbon merupakan senyawa yang tidak beracun dan tidak reaktif. Senyawa CFC bisa digunakan sebagai bahan pembakar aerosol, agen pendingin pada lemari es dan AC, serta pembuat busa. Senyawa CFC yang dilepaskan ke atmosfer dapat memecah struktur ozon. Ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 19 sampai 48 km di atas lapisan stratosfer. Ozon menyerap radiasi ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Jika lapisan ozon rusak, maka akan lebih banyak radiasi ultraviolet yang masuk ke bumi. Radiasi ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, berikut adalah cuplikan dari beberapa pencemaran udara. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri terjadi jika hasil dari pencemaran air atau polutan air dan hasil pencemaran udara ataupun polutan udara itu masuk ke dalam tanah. Selain itu, tanah juga dapat tercemar oleh sampah hasil berbagai aktivitas manusia yang dibuang ke tanah.
Nah, simaklah video berikut yang merupakan video pencemaran di Indonesia. Yang pertama itu ada video pencemaran air laut, sungai, dan juga yang kedua itu ada video kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Nina Miza Adlini MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran biologi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.